Hi, Nadasan. See you again in Abhinav channel. Nadasan, today I discussed about the comparison between the past continuous and the past simple. So, Nadasan, I also explain you about the comparison between the present continuous and the present simple, so you understand well. Okay, Madison, this is good for you, Madison, senior and junior high school students. So when you have an exam, you can answer it well. Madison, I start my lesson. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan perbandingan antara past continuous dan past simple. Kemudian ada juga present continuous dan present simple. Saya akan tegaskan kembali, jelaskan kepada warganet semuanya, anak-anak semuanya biar mengerti benar-benar ya. Oke, Bapak akan segera menjelaskan. Nah, Bapak sudah tulis ini past continuous or simple ya. Jadi kalau itu ininya berarti past continuous dan past simple ya. Tapi Bapak akan terangkan juga ini the past continuous and the past simple ya. Jadi Bapak nanti terangkan juga tentang the present continuous and present simple. Jadi anak-anak biar betul-betul ya mengerti pengertiannya ya. Jadi the past continuous. Nah, past continuous ini anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang continuous, continuous ya, itu kita berada di pertengahan aksi. Kalau yang sudah lewat past continuous berarti kita berada di pertengahan aksi yang pada waktu yang sudah lewat. Nah, kalau present continuous kita berada di pertengahan aksi pada saat ini ya. Anak-anak sekalian, begitu juga the past simple. The past simple anak-anak sekalian ya. The past simple itu menyatakan sesuatu yang sudah selesai. Nah, ini past simple yang sudah selesai, yang sifatnya sudah permanen. Ya, makanya kalau simple itu baik past simple atau present simple itu kita pakai kita sebut long period atau jangka waktu yang panjang yang bersifat permanen. Nah, itu. Sedangkan continuous, baik itu past continuous atau present continuous, itu kita itu bersifat short period ya, atau jangka waktu pendek atau bersifat sementara. Nah, anak-anakku ya. Oke, sekarang Bapak kasih dulu contoh ya, contoh supaya anak-anak benar-benar mengerti. Nah, contoh the past continuous ya, we were driving home. We were driving home berarti kami sudah lewat ini ya, kami sedang mengendarai kami sedang menyetir pulang, atau kami sedang berkendara pulang. Nah, ini kejadiannya sudah lewat, kami sedang mengendarai pulang, mungkin kemarin ya, itu jadi sedang mengendarai. Nah, kata sedang mengendarai di sini, drive ini, berarti dia berada sedang dalam perjalanan. Dia masih di jalan. Ya, sedangkan anak-anak, the past simple, we drove home. Ya, the past simple, drive, drove, driven. Ya, contoh itu irregular verb. Ya, jadi drove itu sudah verb 2. We drove home. Itu pernyataan yang sudah selesai. Berarti kami menyetir pulang. Kami menyetir pulang ini sudah selesai. Kami sudah selesai menyetir. Jadi dia sekarang ini tidak dalam posisi sedang di perjalanan. Jadi dia sudah perjalanan sudah habis. Dia menyetirnya sudah habis. Jadi sudah selesai. Nah, menyetirnya sudah selesai. Berarti dia tidak ada lagi di dalam perjalanan. Sedangkan continuous masih berada di dalam perjalanan. Itu anak-anak. We drove home ini
past simple itu kalimat yang berupa, boleh Bapak bilang sebelumnya, itu hanya kita mengungkapkan sebuah cerita atau state ya, atau pernyataan. Pernyataan, makanya Bapak bilang we drove home, itu kita menyatakan sesuatu tanpa bukti atau bersifat belum pasti. Nanti anak-anak sekalian kita membahas perfect ya, itu ada bukti dia ya. Kalau we drove home, kami berkendara pulang, itu lawan bicara kita itu masih tanya. Jadi kita berbicara belum ada bukti. Nanti we drove home itu misalnya kemarin ya sudah selesai. Jadi kemarin itu sudah selesai dia menyetir, itu artinya. Kalau kita tanya hari ini, dia tidak lagi menyetir ya. Kalau kita tanya hari ini, ya berarti dia tidak menyetir ya. Yang jelas kita tidak tahu tidak menyetir. Kemarin itu sudah selesai menyetirnya, gitu ya. Jadi we drove home, itu hanya sebagai pernyataan atau cerita yang sudah selesai ya, yang bersifat belum pasti. Jadi pembicara itu masih tanda tanya ya. Nanti ada kita bahas perfect, itu pasti ya. Bapak menegaskan itu. Jadi yang lain lagi, contohnya past continuous ya. The sun was shining. Anak-anak sekalian, kalau kita melukiskan atau berbicara menggambarkan tentang alam, ya sebaiknya mengekspresikan tentang alam, misalnya matahari, bulan, bintang, ya, misalnya matahari, the sun, the star, itu misalnya the moon, ya, itu misalnya kalau mengekspresikan itu, memakai kata shine itu artinya bersinar. The sun was shining, itu matahari sedang bersinar. Jadi kita pakailah present continuous atau past continuous. Kalau past continuous kan sedang berlangsung, sudah dalam waktu yang sudah lewat. Kita mengekspresikannya lebih baik memakai continuous, misalnya past continuous, the sun was shining, sebab the sun was shining ini adalah matahari itu sedang bersinar, berarti bersifat sementara. Dia tidak terus-terus bersinar itu. Jadi dia sedang bersinarnya misalnya pada siang hari ya. Dia itu pun beberapa waktu lamanya, itu artinya karena dia bersifat sementara. Itu. Coba sekarang bandingkan dengan ini di sini ya. Karena saya the past simple yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai kalau memakai misalnya anak-anak kata sign ya, kata sign, kita subjeknya itu lebih baik kita ganti dengan a strange object shown yesterday night. Jadi ada benda anehnya, ada sebuah benda aneh bersinar kemarin malam. Jadi kalau the past simple itu kan sifatnya sudah selesai. Jadi sudah selesai ya. A strange object shown yesterday night, berarti benda aneh ini bersinar sudah selesai ya pada kemarin malam itu. Kalau ditanya misalnya sekarang ini tidak lagi dia bersinar. Itu ya. Jadi strange object ini bersinar pada malam kemarin malam. Itu sudah selesai bersinarnya. Kalau hari ini tidak lagi bersinar. Seandainya anak-anak misalnya ganti strange objeknya dengan misalnya ya, ini ganti ya, Bapak coret misalnya. Ganti dengan the sun. Ya, the sun itu misalnya ya. Ganti dengan ini strange objeknya, ganti dengan the sun. The sun shown yesterday, jangan naik ya. The sun shown yesterday, anggap itu aja. Sebab matahari itu kan bersinar pada siang hari. Yesterday anggap itu aja. The sun shone yesterday. Matahari bersinar kemarin. Jadi matahari hanya bersinar kemarin aja sudah selesai. Pada saat ini tidak bersinar lagi. Dan jadi kalimatnya kurang tepat. Jadi kalau kita menyatakan sesuatu tentang matahari yang berisi verb sign,
itu kita kurang tepat pakai passing simple. Ya, yang tepat itu pakai past continuous itu maksudnya. Jadi the sun was shining. Jadi bersifat sementara, dia siang hari pun sementara. Ya, jadi tidak terus-terus dia bersinar. Kalau misalnya ada awan tidak bersinar, misalnya. Nah, misalnya kalau past simple, the sun shone yesterday, berarti kemarin aja mataharinya bersinar. Sekarang ini tidak lagi, kan? Apalah jadinya gitu. Ya, jadi bersifat sudah selesai. Makanya Bapak pakailah subjek lah lain, jangan pakai subjeknya the sun. Ya, kalau pakai subjeknya the sun shine, berarti nanti menyalahi kodrat. Kok kemarin aja dia bersinar, untuk sekarang ini, saat ini tidak lagi bersinar, kan tidak ada proses fotosintesis ya. Nah, itu logikanya anak saya ya. Jadi a strange object shone yesterday night, Bapak pakai lah a strange object, jadi benda aneh bersinar kemarin malam, sudah selesai kemarin itu, berarti untuk saat ini tidak lagi bersinar, yang merupakan benda anehnya itu. Nah itu ya. Jadi kalau pakai alam, pakai subjek alam, bersinar-sinar dia terus kemarinnya, bersinar kemarin saja, atau sudah selesai bersinarnya untuk saat ini. Jadi itu ya. Nah itu bukan kalimatnya yang salah anak-anak sekalian. Jadi kita kurang tepat kalau menyatakan sesuatu tentang matahari, tentang alam itu ya dengan memakai passing simple. Nah itu gini ya, very clear right? I think you understand it well. Nah ini Bapak gosok aja ini ya, desainnya itu. Nah desain ya, improve ini ya. Nah, jadi drove home ini anak saya berarti dia sudah selesai menyetir, jadi tidak lagi dalam perjalanan. Oke. Nah sekarang anak-anak kalau menemukan misalnya ini ya, as we were driving down the hill ya, okay. Ketika kami sedang menuruni bukit, nah boleh juga ya, ketika kami sedang menyetir turun bukit, nah boleh juga ya, ketika kami sedang ketika kami sedang menyetir turun bukit, nah sudah lewat ini kejadian was ya, was. Kemudian a strange object appeared in the sky. Jadi benda aneh muncul di angkasa atau di langit ya. A strange object appeared in the sky. Jadi benda aneh muncul di angkasa. Jadi anak-anak sekalian, kalau menemukan kalimat ini dan ini, kita bisa gabung anak-anak sekalian. Makanya Bapak isi tanda panah ya. Ini kita bisa gabung dengan past continuous dan the past simple. Jadi kalimat past continuous kita bisa gabung dengan kalimat the past simple. Nah, ini sifatnya sudah sementara, ini sifatnya permanen dan sudah selesai. A strange object appeared in the sky. Jadi pada saat kami itu dia muncul dan sudah selesai. Pada saat kami sedang menuruni bukit kemarin itu misalnya ya. Nah itu a strange object appeared in the sky. Nah sekalian yang perlu diperhatikan, kalau menemukan gabungan antara past continuous atau past simple, atau dibalik-balik boleh ini ya, bisa the past simple dulu, kalimat the past simple dulu, atau kalimat the past continuous ya. Nah jadi pengertiannya sekali anak-anak sekalian, kalau menemui gabungan ya antara past continuous atau past simple ya, jadi as we were driving down the hill, jadi boleh dikatakan kalimat dari past continuous ini ya. Nah kalau ini kan past ya, kalimat past continuous ini yang merupakan kalimat yang bersifat sementara atau kita sebut dengan short period atau short action ya. Jadi short action itu sementara ya. Jadi aksi yang pendek ya, boleh dibilang sementara lah. Nah, jadi short period
Jadi sementara, ya, yang bersifat sementara ini, dia datang di pertengahan, ya, datang di pertengahan, kemudian disusul oleh kalimat past simple atau disusul oleh kalimat long period atau long action. Ya, kalimat past simple ini kita sebut juga bersifat permanen atau long action atau long period. Ya. Jadi boleh dikatakan kalimat past simple, ya, dia berada di pertengahan atau lebih dulu, ya, lebih dulu di pertengahan datangnya, kemudian baru disusul oleh kalimat past simple yang merupakan long period, ya. Nah ini, ya, jadi itu anak-anak, ya. As we were driving down the hill, a strange object appeared in the sky. Ya, ketika kami sedang berkendara turun, sedang menyetir turun bukit, ketika kami sedang menyetir turun bukit, benda aneh muncul di angkasa. Jadi benda aneh itu muncul di angkasa ketika kita sedang turun. Kita sedang turun dulu, baru melihat. Nah itu artinya. Jadi kita sedang menyetir ini, ya, sedang menyetir, baru kita melihat benda aneh itu yang muncul, ya, betul muncul. Nah itu. Jadi tetap ini yang merupakan aksi yang pendek ini atau past continuous, ya. Dari kalimat past continuous ini dia datang duluan di pertengahan, ya, kemudian baru disusul oleh kalimat past simple atau yang merupakan short period atau long period atau long action. Nah itu anak-anak sekalian. Jadi itu pengertiannya, ya. Nanti kalimat ini pun anak-anak sekalian bisa dibolak-balik. Boleh ini taruh di sini, boleh. A strange object appeared in the sky when we were driving down the hill. Nah, anak-anak sekalian, pengertian as ini hampir sama dengan when, ya. As itu juga artinya ketika, ya. When itu juga artinya ketika, sama dengan while, ya. While itu juga artinya ketika. Nah, dan memang as ini nanti bisa berarti macam-macam. As bisa berarti sebagai, ya, itu, ya, dan lain-lain, ya. Atau as itu juga seperti, ya, artinya. Nah, dalam hal ini kalimat ini as ini berarti ketika kami sedang menyetir turun bukit, benda aneh muncul di angkasa. Jadi ini datang duluan, ya, dari kalimat past simple ini datang duluan di pertengahan, baru dia melihat, baru dia disusul oleh kalimat past simple, baru dia melihat objek aneh atau benda aneh muncul di angkasa. Nah, kira-kira mengerti, ya, anak-anak sekalian, ya, bisa nangkap, ya. Oke. Nah, nanti, ya, silakan buka terus, ya. Oke. Jadi itu anak-anak, ingat kalimat kalau menemukan ini, kita boleh menempatkan past continuous dulu, baru past simple. Ya, kita boleh menaruh past simple di sini dan kemudian baru menaruh past continuous. Nah, itu kalimatnya kalau ketemu bisa dibolak-balik. Oke. Sekarang perbandingan present continuous, anak-anak, sebab ini saling berkaitan. The present continuous itu kita berada di pertengahan aksi pada saat ini. Nah, misalnya we are driving home. Nah, ya, we are driving home. Berarti kami sedang menyetir pulang. Ya, kami sedang menyetir pulang. Jadi kami di sini karena kejadiannya pada saat ini, jadi kami saja yang tahu. Misalnya di dalam mobil aja tahu, ya, kami sedang menyetir. Kecuali misalnya ibu dari anak-anak sekalian mengebel, ya, where are you? Itu misalnya, ya. Jadi mengebel misalnya anak-anak, where are you? Itu misalnya, where are you? Oh, I'm driving, mom. Itu misalnya, ya, I'm driving now, I'm driving home.
mom, no, gitu jawabannya kan. Atau dia menjawab, where are you now? I'm with my friend. Itu misalnya, I'm with my friends, mom. Right now we are driving home. Itu bisa ya. Jadi where are you? I'm with my friends, mom. We are driving home now. Itu ya. Jadi dia karena dia mengajak teman ya, mengajak temannya dia di sini ada telepon dari mamnya. Jadi saya bersama, I'm with my friends. We are driving home now. Itu jadinya ya. We are driving home. Jadi yang tahu itu kita yang ada di dalam mobil, karena kejadiannya pada saat ini. Kita belum boleh menceritakan kalau present continuous kepada orang lain kita belum tahu. Kalau past simple, past continuous kita sudah bisa ceritakan pada orang lain. Ya, jadi friend, when we were driving, sudah kemarin kejadiannya, kita bisa ceritakan pada orang lain. Nah itu. Kalau ini belum, baru kita aja yang tahu. We are driving home. Kami sedang menyetir. Ya, kita yang tahu, kecuali ada telepon, baru kita menyatakan bahwa kita sedang pada saat ini. Oke, clear ya, jadi we drive to the office. Ya, kalau pengertian present simple, anak-anak sekalian kan Bapak sudah berulang-ulang ya mengatakan present simple itu adalah menyatakan state ya, pernyataan yang tetap sama. Nanti state, pernyataan yang tetap sama dalam jangka waktu yang lama, yang bersifat permanen. Misalnya we drive to the office, berarti dia terus menyetir ke kantor. Setiap ke kantor dia menyetir. Bapak kan sudah pernah present simple itu kan bisa digunakan untuk repeated action, jadi aksi yang diulang-ulang. Bisa juga untuk pemikiran, thought. Ya, itulah yang disebut dengan state. Ya. Nah, jadi state itu misalnya I love you, ya, love itu termasuk state verb, ya, state verb. Jadi think juga, ya, itu misalnya itu yang merupakan state verb itu kebanyakan dipakai oleh present simple. Baik nanti past simple pun menggunakan state juga, ya, sebab itu kalau past simple kan sudah selesai. Kalau ini tetap sama dalam jangka waktu periode yang lama. Misalnya kalau we drive to the office, kami menyetir ke kantor. Dia terus artinya menyetir, setiap ke kantor menyetir lagi. Jadi boleh dikatakan present simple repeated action. Nah, jadi repeated action. Ya, jadi aksi yang sudah diulang-ulang. Nanti besok ke kantor dia lagi pakai mobil. Jadi menyetirnya tetap bersifat permanen. Nah, sekalian. Nah, coba sekarang bandingkan dengan the sun is shining. Nah, sekalian. Ya, the sun is shining. Jadi matahari, kalau sekali lagi Bapak bilang, kalau anak-anak sekalian melukiskan tentang alam, ya, pakai continuous, ya, atau pada saat ini pakai present continuous. Kalau sudah lewat pakai past continuous, ya. Nah, misalnya the sun is shining, itu pada saat ini. Matahari sedang bersinar. Nah, itu. Jadi karena sifatnya continuous ini seperti Bapak bilang itu bersifat sementara. Pada saat ini pun hanya beberapa waktu saja, itu artinya. Tidak terus ini bersinar. Kalau the sun pakai present simple misalnya, the sun shines itu misalnya. Ya, the sun shines itu misalnya, misalnya. Jadi matahari bersinar terus bersinar matahari. Nanti dunia bisa meleleh. Ya. Jadi terus sudah ada awan juga bersinar, jadi malam hari juga bersinar. Itu artinya kalau the sun shines, karena present simple itu bersifatnya tetap bersinar itu misalnya. Nah, itu ya, jadi itu pengertiannya. Nah, makanya kalau melukiskan tentang alam, misalnya matahari, bulan, bintang, ya, itu misalnya matahari, sang, bulan, tumun, ya, star, itu bintang, ya, itu lebih baik pakai continuous, atau pada saat ini pakai present continuous. Kalau sudah lewat itu pakai past continuous. Nah, misalnya karena dia sifatnya sudah sementara, dia tidak terus bersinar, itu artinya, ya.
Nah, oke. Sekarang kita bandingkan lagi. Nah, di sini anak-anak kalian kalau memakai kata sign lebih baik subjeknya itu jangan pakai alam. Nah, subjeknya itu jangan pakai alam. Misalnya a strange object shines at night. Ya, berarti benda aneh bersinar pada malam hari. Dia terus-terus bersinar pada malam hari saja. Nah, ini kalau benda aneh itu kan kita artinya tidak asing ya kalimatnya ya. Ini dibenarkan. Kalau kita berbicara benda aneh bersinar pada malam hari, dia benda aneh ini pada malam hari tetap bersinar terus bersinar full ya tanpa henti itu misalnya ya. Jadi itu ekspresi yang masih dibenarkan. Anak-anak kalau ganti di sini misalnya dengan desa ya, ini ganti dengan desa. Desa itu misalnya ya. The sun shines ya, mainnya kan nggak mungkin ya. Misalnya bapak coret ini ya. The sun shine ya, the sun shine today itu misalnya ya, ya atau today ya, sama. Nah, itu misalnya. Berarti matahari ini bersinar terus-terus hari ini ya. Hari ini itu kan kadang-kadang 24 jam ya. Siang malam terus tetap bersinar ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada awan pun bersinar tetap matahari. Nah, makanya kalau mengekspresikan alam, ya lebih baik kita memakai continuous. Kalau pada saat ini pakai dah present continuous. Shining ya, dia sifatnya sementara. Kalau ini bersifat tetap ya. The sun shines today. Apalagi tidak berisi today-nya ya. Nah, misalnya the sun shines itu saja, dia bersifat tetap tuh. Besok siang malam matahari terus bersinar siang malam bersinar, bisa meleleh. Nah, itu yang bapak maksud ya. Bukan kalimatnya yang salah, bukan grammarnya yang salah ya, tapi penggunaan kalau kita menyatakan sesuatu itu kurang tepat. Nah, jadi kalau kita berbicara itu, kita kurang tepat untuk memakai present simple. Jadi bagusnya continuous kalau mengekspresikan tentang alam. Nah, jadi itu anak-anak saya. Jadi ini kalau bersinar ini kurang tepat ini ya. Nah, makanya coret ya. Jadi kurang tepat ya. Yang tepat pakailah subjek lah lain. Misalnya it pakai it shines at night ya, atau a strange object shines at night. Itu mana saya. Jadi a strange object shines at night. Itu yang tepat ya. Sudah ngerti ya anak-anak sekalian. Nah, bapak sekarang kasih ini. Kalau present simple anak-anak menyatakan sesuatu yang tetap sama. The sun mengelukiskan tentang alam. The sun rises in the east. Kalau the sun rises in the east anak-anak ya, the sun rises in the east, ini sudah merupakan pernyataan present simple yang bersifat tetap. Ya, di mana-mana matahari itu pasti terbit dari timur. Jangan memakai past simple. Jadi the sun rises pakai present simple. Soalnya pada saat ini ya, the sun terbit dari timur. Jadi tetap ya dari timur aja, besok lagi dari timur. Memang sudah alam baku ya, mana-mana matahari terbitnya dari timur. Itu memakai tepatnya present simple. Jadi present simple tepatnya ya. Nah, misalnya anak-anak sekali pakai present continuous ya, pakai present continuous ya, kita bandingkan present continuous. The sun is rising in the east itu misalnya, ya, the sun is rising in the east. Berarti sementara aja dia. The sun is rising in the east, dia sementara aja di timur. Mungkin sebentar lagi dia di barat, itu jadinya. Ya, jadi ini tidak dibenarkan. Jadi is rising ini anak-anak ini. Jadi present continuous tidak dibenarkan, apalagi pakai past continuous. Ya, jadi ya sudah lewat lagi ya.
Nah, itu. Jadi pakai sama-sama present saja sudah menyimpang. Jadi bukan grammarnya yang salah, anak-anak sekalian. Grammarnya benar, tapi menyatakan sesuatu itu kurang tepat. Nah, pakailah desa ini ya. Jadi desa is rising in the east ini kita kurang tepat memakai present simple, makanya Bapak coret ya. Yang tepat itu rises anak-anak. Nah, coba bandingkan anak-anak dengan kalau kita memakai past simple, the sun roses itu misalnya ya. The sun rose, rise, rose, risen. Nah, berarti verb nya mana? Rose ya. The sun rose in the east. Itu misalnya anak-anak saya. The sun rose in the east. Berarti matahari terbit di timur sudah selesai ini. Misalnya kemarin tuh, berarti saat ini lagi tidak di ini sudah selesai terbitnya. Ya, berarti sekarang tidak lagi terbit, itu artinya. Kalau mau pakai past simple, maka dari itu namanya ya. Jadi untuk mengekspresikan matahari terbit di timur itu present simple, tidak boleh lagi past. Ya, tidak boleh lagi continuous. Ya, tidak boleh lagi past, tidak boleh lagi continuous, tidak boleh lagi ya, yang penting continuous ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi itu kira-kira anak sekalian sudah mengerti sekali ya, Josh ya. So just watch our unique channel so you understand it very well and your English will be very excellent. Thank you very much.